Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa qadhihim wa awliya syuhada sholihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din kan Sayyidina Abdul Rahman wa Kaimidun Irfan wa Kiai Dimyati Rais wa Kiai Syafi'i Hazami wa Risak wal Jamiyatul Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari wa Risak wal Jamiyatul Muhammadiyah Kiai Muhammad Dahlan wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li baitina wa hadil qaryah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa orang meninggalkan berobat itu bisa jadi baik, bisa jadi juga buruk. Nah, umumnya orang kelas kayak kita mengambil langkah yang kedua, ya, sakit berobat. Tapi ada orang yang nggak mau berobat, itu tentu punya alasan. Yang pertama, nah itu sudah saya jelaskan. Yang pertama, karena orang yang sakit itu tergolong orang yang kasab seperti sahabat Abu Bakar, ya. Nah, tinggal kedua. Namun sebelum yang kedua ini saya bahas, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya anggap ini penting sekali, saudara. Yaitu sebagaimana sudah kita maklumi, ya, sebelum adanya Pilpres itu ada penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Usman dari Al-Bantani, Banten. Orang waktu itu menduga ini mah masalah politik ini, ya, sengaja menggembosin salah satu paslon. Ternyata selesai pemilihan presiden ini masih berlanjut. Nah, kemudian terjadilah caci maki dari pihaknya pendukung Kiai Imad, ya. Oh, udah namanya Habib penipu, Habib palsu dan lain sebagainya, ya. Kemudian dari pihak yang satunya lagi, dia mengatakan yang namanya Kiai Imad itu adalah anak zina, karena Usman itu bukan nama bapaknya. Macam-macam ya, prihatin kita sebenarnya, ya, prihatin. Kalau saya begini, saudara, ya, taruhlah Pak Lawi itu bukan keturunan Nabi, taruh pamannya, ya, apa salah kita menghormati orang, ya? Dia mau Baklawi itu mau keturunan Nabi, mau bukan, ulamanya tetap kita hormati, kita muliakan. Baik dia kalangan Baklawi, kalangan dari Wali Songo, dari siapapun juga, jamaah, ya, kita jangan terbawa-bawa lah, jangan ikut-ikutan. Ini ada yang senang banget ini dengan adanya begini, Pak. Siapa yang senang banget? Non-Islam.
Lihat itu orang Islam sama saudaranya begitu banget, ya. Nah, begitu juga para habaib yang menyebabkan banyaknya orang mengkritisi. Ya mudah-mudahan para habaib yang terutama yang mudawirnya gitu ya, nggak terlalu membanggakan dirinya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan keselnya orang mulai intikan, gitu ya. Nah, jadi kita hormati semua saudara-saudara ya. Nah, itu dari Balawi yang kita hormati. Kiai Imaduddin itu adalah sebagai satu penelitian keilmuan ya. Bagi orang yang cinta ilmu itu bagus-bagus saja. Terlepas masalahnya itu apa hasilnya, mengatakan palsu yang benar atau tidak palsu, itu adalah hal yang lain. Baik, kita tetap sekali lagi ya, kita hormati siapapun itu, sepanjang dia ini umatnya Nabi Muhammad, apalagi di kalangan ulamanya, kiainya. Jangan ikut-ikutlah kita terpancing dengan masalah ini, saudara ya. Kita prihatin sekarang antara kiai dengan kiai, ya begitu. Nah, jelas ya saudara ya. Nah, nggak usah ikut-ikutan lah. Kita hormati siapapun juga yang datang ke kita, entah siapa saja. Wong kita ini jangankan kepada orang Islam, kepada non Islam aja kita harus baik kok, ya. Itu ajaran Islam. Dan yang memprihatinkan itu adalah ini datangnya dari para tokoh-tokoh dari ulamanya. Benar kata Nabi, nanti di akhir zaman ya, fitnah itu akan keluar dari mulut kiai, dari mulut ulama, dan akan menyerang ulama itu sendiri. Nantinya begitu. Nah, kita nggak mengatakan mana yang benar. Pokoknya kita hormati siapapun juga orangnya, ya. Apalagi itu di kalangan ulama, di kalangan habaibnya, ya. Baik jamaah Allah. Kemudian yang kedua sekarang, kemarin kan yang pertama ya. Yang kedua, ayyakunal marid mashghulan bihalihi wa bi khaufi akibatihi wa tila'illahi ta'ala alaihi. Fayunsi dalika alamal marad fala yatafarraq qalbuhu litadawi syuglan bihalihi. Yang kedua, kenapa ulama enggak berobat? Itu karena mereka sibuk, ya. Karena mereka sibuk dengan keadaan dirinya, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan berobat. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh sahabat Abi Dar Al-Ghifari, beliau mengatakan ini anhuma masyghul, padahal beliau lagi sakit mata. Kenapa enggak berobat? Saya terlalu sibuk katanya, ya, sehingga enggak sempat saya mikirin ngobatin mata. Apa yang membuat Anda sibuk? Ya, yaitu dosa saya. Lalu apa yang Anda harapkan? Ya, kalau orang sakit kan supaya matanya sembuh, dia mengharapkan, saya mengharapkan maghfiratu rabbi, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketakutannya akan dosanya, terus dia memikirkan itu, memohon kepada Allah ampunan, sehingga nggak ada kesempatan untuk berikhtiar mengobati matanya. Di antaranya sahabat Abi Dar Al-Ghifari. Begitu juga sahabat Abi Darda radhiyallahu an, ketika dia ditanya, innama astaqidunubi, aku itu mengeluh, yang aku keluhkan dosaku, kata dia, ya. Maka fakana ta'allumu qalbihi khaufan min dunubihi aksara min ta'allumi badani bil marad, sehingga rasa sakit hatinya karena takut akan dosanya itu lebih besar daripada
rasa sakit yang sedang diderita, sakit fisiknya. Nah ini yang kedua ya, Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita barang itu rusak, maka kita kembalikan barang itu. Dalam jual beli kan begitu, Pak. Nah kemudian orang yang menjual tadi, dia juga membeli dari seseorang juga, dari orang lain. Dia akan kembalikan lagi, yang ujungnya nanti kepada yang membuatnya. Karena yang tahu memperbaiki kerusakan itu adalah yang bikin. Kita ini kadang-kadang rusak fisik kita. Nah maka yang paling tahu betul yang bisa memperbaiki kerusakan fisik kita, hati kita, ya yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sekali lagi saya sampaikan ini, Pak, bukan saya nyuruh bapak-bapak jangan berobat kalau sakit. Orang kalau nggak berobat tuh alasannya antara lain satu, itu yang kedua ini, sehingga kita itu bisa menghargai, Pak, walaupun kita nggak sependapat dengan mereka, nggak apa-apa. Kenapa? Wong kelasnya juga beda kok. Ya, sering saya katakan, Pak, orang ini ada yang ta'aluknya pada sebab, ada yang ta'aluk kepada pembuat sebab. Bergantung. Kita kalau lapar, maka bergantung kepada makanan, karena makanan inilah yang menjadi sebab hilangnya lapar. Sementara ada orang yang bergantungnya bukan kepada sebab ini, tapi pembuat sebab. Siapa? Allah. Karena hakikatnya yang menghilangkan apapun yang tidak menyenangkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita pergi ke dokter dikasih obat, kemudian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah sampaikan bagaimana Sri Asakti ketika beliau melihat, ketika lewat ada orang Nasrani ya ngobrol sama orang-orang Islam. Kalau di kita sih di Posansip lah, Kamling. Kata si Nasrani itu begini, ya saudara-saudara Muslim, kalian tahu nggak kalau Nabiullah Isa itu nggak makan selama 15 hari. Nah, dan itu nggak mungkin ada orang yang kuat seperti itu. Nggak mungkin ada manusia bisa kayak begitu. Artinya berarti ini bukan manusia ini. Nabi Isa itu ya. Sekaligus juga dia ini sebenarnya lagi melecehkan juga, merendahkan Nabi Muhammad. Coba nabimu gimana? Yang hebat, Sayyidul Awwalin wal Akhirin itu. Begitu beliau lewat, rupanya ada orang merendahkan Nabi Muhammad. Cuma umat orang Islamnya aja nggak ngerti. Dia datang, ngomong apa sampean? Ya, bla 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 bla. 15 hari, katanya. Ya, 15 hari kecil buat umatnya Nabi Muhammad. Gitu, kecil, katanya. 15 hari mah, ya. Siapa katanya yang bisa nggak makan, nggak minum selama 15 hari? Aku, gitu. Aku bisa. Bukan cuma 15 hari, ya. Lebih dari itu aku kuat. Ini beliau menyombongkan diri, kenapa? Lagi ngebela Rasul. Boleh, Pak. Lagi ngebela Rasul ini. Ya, kalau nggak percaya ikuti saya. Akhirnya karena nggak mungkin jadi ikutin, Pak. Ikutin terus sampai 40 hari, Pak, nggak makan nggak minum tuh Sri Asakti. Kenapa bisa begitu? Karena dia bukan ta'aluk kepada ini sebab, Pak, langsung kepada yang membuat sebab. Dan itu mungkin, Pak,
termasuk sampean juga. Mana ada orang kalau nggak makan 40 hari pasti Pak mati, pasti. Siapapun juga nggak mungkin. Siapa bilang mati? Ya 40 hari. Ada yang 100 tahun, ada yang 300 tahun nggak makan, nggak minum, nggak mati. Dan itu Quran. Bener nggak? 100 tahun Pak. Ya. Yang 300 tahun Ashabul Kahfi. Sampai kiai saking lupanya begitu bangun dengan bapaknya, dengan anaknya aja, tua anak-anaknya. Kata saya, lupa tuh dia. Mana ada anak lebih tua dari bapak? Rupanya, kelihatannya seperti tuaan anak, gitu ya. Tapi kalau tuaan anak ya enggak adalah mustahil namanya. Maksudnya begitu. Jamarimullah. Jadi jangankan 40 hari, 100 tahun, 300 tahun. Kenapa? Apa sih yang mustahil bagi Allah? Itu. Begitu sudah 40 hari, kata Siri Asakti itu gini, tak tambahin ya 20 hari lagi, biar genap 2 bulan. 2 bulan pada apa? Ya. Rohili seminggu nggak makan, udah digotong, digotong ya. Ya Allah. Nah ini. Baik, kemudian yang ketiganya, jamaah yang ketiganya adalah apabila obat yang dia tahu adalah sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menyembuhkan. Seperti yang kemarin saya terangkan ya. Seperti Rubai bin Faisam mengatakan begini, aku mengingat kaum Ad, mengingat juga kaum Samud. Di antara kaum Ad, kaum Samud, kaum semua dulu itu pasti ada dokter-dokternya. Tabib-tabibnya ada, ya. Tapi ya, yang yang berobatnya mati, yang ngobatinya juga mati juga, gitu ya. Ya begitu. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga itu karena ada obatnya, tapi kecil kemungkinannya. Ya, seperti kata dokter, sudah bawa pulang aja. Sama keluarganya, kasih makan apa saja enak-enak gitu. Kenapa? Karena menurut dokter secara medis ini nggak mungkin sembuh. Nah, jamarimullah, maka ada orang yang meninggalkan itu karena ini. Kemudian yang keempatnya ayak sidal abdu bitar kita dawi iftigho al marad biyanala sawabal marad bi husni sabri ala balaillahi ta'ala. Yang keempatnya ada juga orang nggak mau berobat itu tujuannya adalah supaya tetap sakit. Biar apa? Biar memperoleh pahala sakit dengan sabar menghadapi bala dari Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya, kami ini para nabi, ya, asadun nasi balaan, ya, para nabi itu adalah manusia yang paling keras ujiannya dari Allah. Pak, semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Itu begitu. Orang semakin pinter, semakin baik, itu ujiannya semakin berat. Nggak mungkin ya. Ujian yang diberikan, ini soal yang diberikan ke anak SD kelas 1 sama dengan kelas 2, nggak mungkin. Ya, mesti yang kelas 2 nggak bakal bisa dijawab anak kelas 1. Begitu juga yang diujikan ke anak kelas 2 nggak sama dengan kelas 3. SD dengan SMP pasti beda. Semakin tinggi kualitas orang,
maka ujiannya semakin besar. Makanya para nabi itu asyadun nasi balaan. Ya, bala di sini ujian. Nah, beda Pak. Ada musibah, ada bala. Kalau musibah itu adalah ujian yang enggak enak tuh namanya musibah. Tinggal mati, kecelakaan, dicolong. Nah, itu namanya musibah. Kalau bala, Pak, bisa jadi ya menyenangkan, bisa jadi tidak menyenangkan, itu bala. Sama dengan bahasa Indonesia, ada bala bencana, ada bala bantuan. Kalau bala bantuan kan enak, ya. Kalau bala bencana itu bala tuh. Makanya liyabluwakum, nah itu Allah akan uji kalian semua. Ujinya ini ada kalanya dengan tadi yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan. Maka orang kaya ujian juga itu kekayaan, Pak. Ya, banyak orang yang lulus diuji kemiskinan, jarang orang yang lulus diuji dengan kekayaan. Jamaah rahimahullah. Jadi kata Rasulullah, kami ini para nabi. Para nabi itu manusia yang paling keras, ya. Balanya summal amsal fal amsal. Kemudian ya di bawahnya lagi gitu. Ujian yang diberikan kepada sahabat, kepada ulama, ya, turun dibanding dengan nabi, tapi lebih keras dibandingkan dengan kita. Itu ya. Yubtalal abdu ala qadri imanih. Seorang hamba itu akan diuji oleh Allah sesuai kadar keimanannya. Kekuatan imannya seberapa? Itulah adilnya Allah. Setan yang godanya juga beda-beda, kemarin Allah, ya. Fa in kana sulbal iman, kalau memang imannya itu adalah kuat, suddida alaihil bala. Balanya dikeraskan oleh Allah karena imannya kuat. Ya, imannya kuat. Wa in kana fi imani dhafun khuffifa anhul bala. Tapi kalau imannya lemah, maka ujiannya juga oleh Allah. Tapi Pak, ada orang kok dia ini miskin gitu ya. Tapi ujiannya berat banget buat dia. Ya menurut kita imannya bagaimana? Miskin itu belum tentu imannya juga miskin, Pak. Nabi Muhammad miskin, Imam Syafi'i miskin. Makanya kena ada kemiskinan itu, kefakiran itu mendekati kekufuran. Ya. Dan umumnya kita mengartikan kefakiran di sini fakir harta. Oke, nggak apa-apa diartikan gitu. Tapi yang paling dominan, ya, yang paling ini sekali adalah fakirnya miskin hati, Pak. Miskin hati, miskin iman. Itu yang mendekati kekufuran. Banyak kok ulama-ulama miskin, ya. Pada imannya malah kuat luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yujarribu 'abdahu bil bala. Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya dengan bala. Kama yujarribu ahadakum dhahabahu binar. Sebagaimana kalian menguji emas kalian itu dengan api gitu. Ya, diuji kemarin benar-benar murni atau banyak campurannya. Nah, kita juga begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala ta'ala innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah taala apabila menyintai hambanya, diujinya hamba itu. Fa in sabara ijtabahu fa in radiya istafahu. Kalau orang itu sabar, kalau dia orang itu ridho, maka Allah pilih dia ini. Artinya menjadi hamba pilihan Allah. Jadi
ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas kita. Anak tadinya seragam merah putih, ya, merah putih. Pingin anak kapan saya seragamnya kemudian putih biru. Nah, ya diuji dulu, lulus naik Pak, nggak lulus, endem, ya, diuji. Kita juga begitu. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka enggak diuji dulu oleh Allah? Enggak bisa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tajidul mu'mina asokha syai'in qalban wa amraduhu jisman, wa tajidul munafik asokha syai'in jisman wa amraduhu qalban. Kamu akan dapati orang mukmin yang sejati itu mereka hatinya paling sehat, hatinya sehat tapi jasmaninya sakit. Sementara orang munafik kebalikan dari itu. Nah, ini orang milih malah ingin sudah saya bilang Pak, Allah itu kalau mau membuat orang sakit, diutusnya 4 malaikat. 1 malaikat yang ditugaskan ngambil tenaganya, ya. Makanya orang kalau mau sakit lemes. Lalu malaikat kedua ditugaskan ambil nafsu makannya, ya, dalam sayanya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak doyan apa-apa gitu. Nah, saat sakit itulah bini kita nawarin, Pak, ya, gurame apa ya, beliin gurame, beliin sop, beliin sate. Lagi sakit, lagi sehat mah boro-boro, ya. Bilangin sama bini-bini kita tuh, ya, kalau mau beliin yang enak-enak jangan nungguin sakit dulu. Lagi sehat belinya biar dimakan. Nih giliran sakit dibeliin yang enak-enak, ya. Seenak apapun juga air tawar aja pahit kok kalau lagi sakit. Akhirnya siapa yang makan? Padahal saya ada-ada aja. Emang perempuan mah kadang-kadang lucu, ya. Baik jemaah rahimakumullah. Jadi mereka kayak begitu Pak. Wa alimu anna salatahum qu'adan mazalan ma'as sabri ala qada'illah ta'ala afdalu minas salati qiyaman ma'al afiyah wassihah. Mereka itu Pak meyakini, para ulama-ulama, para sahabat, bahwa sehat mereka, sholat mereka sambil duduk misalkan, sambil duduk, karena apa? Sabar menerima qada Allah berupa sakit itu lebih utama dari sholat sambil berdiri dalam kondisi sehat. Nah, itu mereka tuh mengetahui begitu jamaah. Ini masalahnya sabar menerima qada. Tapi kalau kita nggak sabar, jangan pilih kehidupan seperti itu Pak. Akhirnya apa? Udahlah kita sengsara, susah, nggak ada nilai apa-apa. Orang yang baik adalah orang yang tahu kelasnya, yang tahu kadarnya. Kita ini kelas apa? Itu jamaah Allah, ya. Jangan ngikutin mereka. Yang milih sakit, mereka nggak sabar, ya. Sahabat ini Bilal lagi sakit dia ini, kemudian ditawari oleh istrinya mau suruh berobat, nggak mau dia, nggak mau. Kenapa? Takut sembuh. Dia pingin buru-buru mati karena dia udah rindu banget pingin ketemu Rasulullah, pingin ketemu dengan para sahabat-sahabat beliau. Begitu. Nah kita sakit, enggak,
Suruh berarti nggak mau, kenapa? Pingin buru-buru ketemu Rasul. Iya kalau ketemu kita ya. Nah, jadi kita aja Pak, jangan jadi orang kayak itu. Sahabat Utsman ketika dikepung yang mau dibunuh sama Allah, maka Sayyidina Ali perintahkan Hasan Husain itu adalah khalifah Amir Mu'minin, kewajiban kita lindungi beliau. Keselamatan khalifah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ayo sana, bawa pedangmu. Ya, syahid, kau sudah membela kehormatan khalifah. Wah, angkat Sayyidina Hasan dan Husain, wah, melindungi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman gak mau, Pak. Saya tidak mau, katanya, kalau cucunya Rasulullah darahnya tumpah karena saya. Tidak, katanya, saya mau. Pergilah. Tidak, katanya khalifah, saya diperintahkan oleh abah saya. Ini kewajiban saya. Saya tahu, tapi saya nggak mau, katanya. Kenapa nggak mau? Beliaunya mimpi tadi tidur itu. Sayyidina Utsman ini siang puasa, kalau siang puasa. Ya puasa. Jadi lagi tidur mimpi ketemu Rasul, kata Rasulullah, Utsman, nanti bukanya bareng sama aku ya di surga. Itu kata Rasulullah. Jadi kan berarti sahabat Utsman tahu antar maghrib juga udah mati sebelum maghrib. Iya. Mau bersama Rasul. Lah tahu dijagain sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lah kalau nggak jadi mati kan nggak ketemu Rasul, Pak. Nggak buka bareng Rasulullah. Nggak mau dia hanya bareng Allah. Tuh ya. Itu dia, Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu lima saya lupa tadi ya. Jadi yang kedua malaikat yang ditugaskan mengambil nafsu makannya. Yang ketiga malaikat yang ditugaskan mengambil cahayanya, nur, cahaya mukanya. Ya, makanya kan orang kalau sakit pada pucat gitu. Yang keempat malaikat yang ditugaskan mengambil dosanya. Tuh begitu ya. Maka kalau Allah mau menyembuhkan orang itu, diperintahkanlah malaikat yang kedua yang ngambil nafsu makannya, kembalikan nafsu makannya, dikembalikan, Pak. Begitu nafsu makan udah kembali, ya makan apa aja enak, doyan aja udah, ya nggak ada yang itu kata orang Sunda mamayu, kata orang Betawi kemaruk, ya. Iyo apa aja dimakan, Mbak. Karena makan akhirnya tenaganya keluar, ada lagi. Nah, itulah malaikat yang pertama. Kembalikan tenaganya, kembalikan. Karena tenaga udah pulih, bisa jalan, akhirnya kembalikan cahaya mukanya, dikembalikan seger lagi. Tinggal malaikat yang keempat, nah kamu nggak disuruh-suruh. Sujud di bawah arsy Rabb, perintahkan kepada kami berempat untuk mengambil dari si fulan sesuatu yang kau perintahkan kepada kami untuk mengambilnya, dan itu sudah kami laksanakan. Dan kini mereka sudah mengembalikan apa yang dulu diambilnya. Tinggal saya, ya Rabb, kapan saya harus mengembalikannya? Kata Allah, malaikatku, ya, sakit itu penderitaan, siksaan. Sedangkan aku ini Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di mana pengasih penyayangnya kalau orang udah dibikin sakit, dosanya dikembalikan lagi? Maka sebagai imbalannya buang dosanya, kata Allah begitu, Pak. Ya. Nah, kalau nengokin orang sakit boleh nih ceritain ya di sini. Gitu ya. Jangan sakit apaan, Bang, ya. Nah, kemarin COVID, mau adu aja. Kenapa? Tetangga saya kan yang kemarin mati COVID tuh. Nah, yang begini nih, ya. Nah, begini ya Allah, nggak boleh nengokin yang begitu. Namanya bikin orang cepat mati namanya. Saya nengokin orang, Pak, murid sakit bisul yang nggak ada matanya, apa namanya?
Kalau kata Pak Daud, kalingsir. Ya, gede Pak, di sini gede banget, nggak ada matanya. Ya, abang saya juga dulu begitu, cuma kalau abang saya di pantat Pak, makanya dia nggak bisa telentang, buruk. Begitu dia datang sama saya, emang sakit apa Pak? Ini tuh Pak katanya bisul tapi nggak ada matanya. Oh kalau bisul begini mau bahaya ini, nggak sama dengan saya injek kakinya, drop begitu ya. Begitu Bu. Lalu saya cerita apa kata Nabi ya, inna likulli da'in dawa. Semua penyakit ada obatnya, nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, semuanya. Abang saya jadi ingat abang saya sakitnya begini Pak, ya cuma di pantat kata saya abang saya, ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada orangnya, gitu ya. Begitu pulang saya ngomong, kalau nengokin orang nggak boleh begitu Pak. Nah, ya. Beri semangat biar dia semangat sembuh, jangan ditakut-takutin. Itu ya. Nah ini boleh tuh hadis tadi ceritain gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu li malaikati uktubu li abdi salihin. Kata Allah kepada malaikatnya, tulis oleh kamu untuk hambamu yang soleh, maka ya'mal, apa yang dia lakukannya, fa'innahu fi wasaki, ya. In atlaqtuhu abdaltuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami. Kalau katanya aku sembuhkan hambaku ini, karena dia ini percayanya kepadaku, mengandalkannya, gumantungnya, ta'aluknya kepada saya, kepadaku, kata Allah. Maka kalau aku sembuhkan dia, aku akan ganti dagingnya yang lebih baik dari daging yang sudah ada. Begitu juga darahnya yang lebih baik dari darahnya yang sudah ada. Wa in tawaffaitu ila rahmati, dan jika aku wafatkan, maka aku wafatkan dia menuju rahmatku. Oh begitu. Dan di dalam sakit kita tetap aja berdoa, silakan. Masalah dikabulkan atau tidak, paling tidak kita sudah menjalankan perintah Allah. Ya, doa ya. Jangan karena doa nggak dikabul-kabulkan, udah malas buang doa dari dulu Pak, nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya nggak doa-doa, beliau apa gitu. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam Pak, nikah umur 20 tahun, ya. Kemudian baru punya anak setelah beliau berusia 80 tahun. Berapa tahun kita beliau berdoa, ya. Rabbi qurbanal adu wasta'ala rasul syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, tulang belulangku sudah rapuh, rambutku sudah memutih, tapi aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu. Begitu Pak, 60 tahun minta anak terus ya. Ikut istighosah biar apa? Mudah-mudahan dengan istighosah dikaruniai anak. Udah sebulan ikut istighosah, belum juga bini saya katanya hamil, kapok lah istighosah lagi. La ilaha illallah. Ya, baru sebulan Pak. Nabi Musa minta kepada Allah supaya dibinasakan ke Firaun, 40 tahun Pak baru dikabulkan. Ya, puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan lahirnya seorang anak, tentu berdoa kepada Allah. Baru dalam usia 125 tahun beliau dikarunia anak. Ya, tuh dulu ada dua orang raja, yang satu soleh, yang satu toleh. Dua-duanya sakit, berdoa kepada Allah minta sembuh. Hanya apa? Yang soleh nggak dikabulkan mati, yang toleh, yang bandel nih, dikabulkan sembuh Pak. Dan malaikat kan heran, ya Allah, kenapa orang soleh tidak mau kabulkan, orang yang durhaka ini yang toleh malah dikabulkan? Jadi kalau Bapak ada yang ngomong kenapa ya, kita kan sholat dan sebagainya,
minta sama Allah nggak dikabulkan, susah banget nyari rezeki. Itu orang yang kerjaan yang mabuk kan, begitu kerja langsung diterima, kita nggak diterima katanya. Kenapa? Padahal katanya kalau orang takwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini. Jadi jangankan sampean, Pak malaikat aja bingung kenapa yang badung itu dikabulkan, yang soleh malah nggak dikabulkan oleh Allah. Nanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kata Allah, malaikatku, tuh yang soleh itu si raja soleh itu, walaupun dia soleh masih tapi tetap ada juga dia melakukan kesalahan. Semua kesalahannya sudah aku balas di dunia, ya sudah aku balas. Dengan apa? Nyari duit susah, itu tuh lamar kagak diterima, dagang kagak laku, umpamanya udah dibalas semuanya. Masih ada satu kesalahan yang belum aku balas. Nah itulah makanya doanya tidak aku kabulkan, sehingga begitu dia mati enggak ada lagi kesalahan yang harus dibalas di akhirat, karena sudah dibalas semuanya di dunia, tinggal cemplungin aja ke surga gitu Pak. Nah orang yang raja toleh ini walaupun dia durhaka banyak dosa, tapi dia juga ada kebaikannya. Semua kebaikannya suruh aku balas, melamar terima, dagang laku ini ya, wah kasih mudah sama Allah. Tapi masih ada kebaikan yang belum aku jawab kabulkan. Itulah makanya doanya aku kabulkan, sehingga nanti kalau dia mati nggak ada kebaikan yang harus dibalas di akhirat. Jadi nggak pakai dihisab lagi, begitu mati langsung aja tonjokin sama malaikat, Pak. Udah nggak pakai ditanya lagi, kenapa? Nggak ada kebaikannya. Ya, jadi jangan heran kalau kita kok nggak dikabulkan. Semua yang Allah lakukan mesti baik buat kita. Tinggal kitanya husnudzon sama Allah. Begitu doang, ya. Gitulah Pak ya, baru yang keempat ya. Nanti yang kelima kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Dan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na sirra malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok malam istighosah di uswatun hasanah ya. Masih uswatun hasanah. Dan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara saya informasikan setiap malam Kamis setelah saya ngajar di Al-Fitrah itu ada kajian tafsir Jalalain ya. Yang mau ngaji silahkan datang aja ke sana ya. Mau beli kitabnya tafsir Jalalain, kalau enggak jiping aja, ngaji kuping aja dengerin ya nggak apa-apa ya. Ada beberapa yang ngaji bangsa 20-an ya, ada 20-an ya. Silakan bisa bergabung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.